Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayanti, NIM A032032. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai bioteknologi tanah. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa hubungan agroekoteknologi dengan bioteknologi tanah? Baik, agroekoteknologi adalah suatu pembelajaran yang mencakup 3 bagian, yaitu ilmu tanah, hama, dan penyakit pada tanaman. Bioteknologi tanah adalah teknologi yang memanfaatkan organisme tanah atau makro, meseo, dan mikrobiota untuk berbagai keperluan seperti memperbaiki sifat tanah, guna untuk pertumbuhan, meningkatkan produksi tanaman, dan memperbaiki kesehatan tanah. Jadi untuk hubungannya di sini yaitu keduanya yaitu mempelajari tentang struktur tanah, meningkatkan pertumbuhan menjadi lebih baik, dan mengetahui hama dan penyakit tanaman. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang kalian ketahui atau dapatkan selama perkuliahan di mata kuliah bioteknologi tanah? Jadi yang saya dapatkan di mata kuliah bioteknologi tanah ini yaitu dapat mengetahui struktur tanah dan sifat-sifat tanah, dan dapat mengetahui hama dan penyakit pada tanaman, juga dapat, dan masih banyak lagi. Jadi untuk pertanyaan ketiga yaitu, ceritakan hubungan atau keterkaitan antara materi pertama dan materi terakhir yang kalian dapatkan selama di perkuliahan bioteknologi tanah. Jadi hubungannya yaitu mempelajari masalah tanah, hama, dan penyakit serta tumbuhan. Jadi untuk yang materi pertamanya yaitu bioteknologi tanah. Jadi Organisation for Economic Cooperation and Development adalah bahwa bioteknologi tanah merupakan prinsip ilmiah dan rekayasa pengelolaan bahan dan agen biologi untuk menyediakan barang dan jasa. Lanjut, perkembangan teknologi dalam pertanian. Selanjutnya yaitu limbah organik. Jadi limbah organik ini merupakan suatu barang atau benda dari sisa atau dari sebuah kegiatan produksi yang tidak bermanfaat atau bernilai ekonomi lagi. Contohnya yaitu berdasarkan wujud, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan senyawa. Lanjut yaitu peran jasad hidup dalam penyediaan hara. Terus materi selanjutnya yaitu organisme tanah. Jadi organisme tanah atau juga disebut biotanah merupakan semua makhluk hidup, baik hewan atau fauna maupun tumbuhan atau flora, yang sebagian dari fase hidupnya berada di dalam sistem tanah. Selanjutnya mempelajari tentang cacing tanah atau Lumbrius rubellus, yaitu merupakan salah satu kelompok hewan invertebrata yang masuk dalam filum Annelida dan kelas Oligochaeta. Cacing ini dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu
epigeik, endogeik, dan antioxidant. Selanjutnya pada mikropelarut fosfat. Ada juga mikoriza, dan yang terakhir yaitu azola. Jadi untuk azola ini yaitu tumbuhan paku-pakuan yang hidupnya tumbuh di air seperti kolam, sawah, rawa-rawa, dan bisa juga di danau. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.